Halo movie lover, apa kabarnya? Mimin doakan semua dalam keadaan sehat. Mengerjakan soal ujian adalah aktivitas melelahkan dan memusingkan. Tetapi jika ditambah mencontek tercipta suasana yang sama sekali berbeda. Keringat dingin hasil ketegangan menentukan timing presisi. Kekhawatiran jika pengawas memergoki semua tumpah ruah. Terinspirasi dari kisah nyata, film yang akan Mimin ceritakan kali ini adalah Bad Genius yang rilis pada tahun 2017 lalu. Film terbaik Thailand ini dibintangi oleh Chu Timon, Esaya, Chenon dan juga Teradon. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita mulai saja alur cerita lengkapnya. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang gadis bermata sipit, duduk di depan meja dengan tatapan agak gugup namun sedikit menantang. Gadis ini bernama Lin. Dengan lampu menyala terang yang menyorot wajahnya, tampak sepertinya Lin sedang diinterogasi entah oleh siapa. Kemudian adegan berganti pada flashback 3 tahun sebelumnya, ketika Lin mendaftar masuk ke sekolah elit. Dari flashback ini diperkenalkan latar belakang Lin yang merupakan seorang anak jenius, namun dengan keuangan keluarga yang di bawah rata-rata. Dengan kejeniusannya ini, Lin mendapatkan beasiswa penuh ketika memasuki SMA. Awal-awal masuk sekolah, Lin adalah gadis lugu yang suka belajar. Kacamata selalu bertengger di matanya. Namun setelah bertemu dengan Grace, dia pun berubah. Dia tidak lagi memakai kacamata. Meskipun begitu, itu tidak berpengaruh pada kemampuan otaknya. Dia tetap jenius. Bahkan kejeniusannya menjadikan dia sebagai guru lesnya Grace. Suatu ketika saat Grace tidak bisa mengerjakan ulangan matematika, Lin sebagai teman memutuskan untuk memberikan contekan kepada Grace. Suatu hari Grace mengajak Lin untuk berkunjung ke rumah Pat. Pat adalah kekasih Grace sekaligus teman sekelas Lin dan Grace. Dan dia terlahir dari keluarga yang sangat kaya raya. Di sana mereka bertiga berenang di kolam renang pribadi milik keluarga Pat. Di saat itulah suatu hal yang tidak pernah terduga di benak Lin terjadi. Grace keceplosan kalau saat ulangan Lin pernah memberikan contekan yang dituliskan lewat penghapus. Mendengar hal itu, Pat merasa tertarik. Dia pun meminta jasa Lin untuk memberikan contekan saat ulangan atau mengerjakan soal. Gratis? Tentu saja tidak, karena Pat yang berlimpah uang akan membayarnya. Pat pun merayu Lin akan pundi-pundi uang yang lebih banyak karena dia juga akan mengajak teman-temannya yang lain. Saat itu Lin belum memberikan jawaban. Ketika di rumah, Lin teringat akan ibunya. Lin tinggal berdua bersama ayahnya karena kedua orang tuanya telah bercerai. Lin mencoba memainkan piano yang sudah lama tidak dia mainkan. Sang ayah mengingatkan Lin agar tidak mengganggu tetangga. Tetapi Lin tidak menurut. Dia tetap memainkan piano. Di saat menekan tuts-tuts piano satu persatu, tiba-tiba terbersit ide di otaknya. Piano dan contekan bukankah sebuah ide yang bagus menurut Lin? Keesokan harinya, Lin mengajak Grace, Pat dan teman-teman yang lain untuk berkumpul. Di saat itu, Lin pun kemudian memberitahukan kepada mereka tentang bagaimana cara mendapatkan jawaban contekan dari Lin. Caranya adalah Lin menggerakkan jari seperti bermain piano, dan teman-temannya harus memperhatikan dengan seksama. Setiap jawaban A, B, C dan juga D memiliki pola gerakan jari yang berbeda. Semula mereka bingung, namun akhirnya mereka mengerti juga bagaimana cara memahami apa jawaban yang diberikan oleh Lin. Bisnis Lin pun dimulai. Dia memiliki misi mengubah seluruh kunci jawaban menjadi uang dengan menyebarkan kunci jawaban. Bisnis akan mendapat keuntungan yang besar, karena setiap murid akan bersedia membayar dengan harga tinggi untuk mendapatkan kunci jawaban dari si jenius Lin. Di sekolah itu ada satu anak lagi yang super pintar sama seperti Lin. Dia bernama Beng yang merupakan anak dari keluarga kelas bawah sama seperti Lin. Ibu Beng selalu bekerja dengan keras, sehingga Beng merasa kasihan dengan ibunya dan bertekad untuk belajar dengan giat dan menjadi orang sukses.
Saat kepala sekolah memberitahu Lin dan Beng akan beasiswa untuk kuliah di Singapura, mereka menjadi senang dan tertarik. Namun hanya ada satu orang yang bisa mendapat beasiswa tersebut. Dari situ persaingan antara Lin dan Beng pun dimulai. Persaingan mereka sangat sengit dan mereka berdua memiliki visi tersendiri. Bisnis contekan Lin yang terselubung dengan istilah les piano semula berjalan lancar. Sampai akhirnya Beng, teman sekaligus saingan Lin yang juga memiliki otak encer, mengetahuinya. Beng yang merasa tindakan itu tidak benar kemudian melaporkan tindakan tersebut kepada kepala sekolah. Akibatnya hubungan antara Lin dengan ayahnya sempat memburuk. Dan juga kepala sekolah membatalkan beasiswa full yang pernah diterima oleh Lin. Di rumah, ayah Lin sangat marah dan tidak menyangka atas semua yang telah dilakukan oleh Lin. Ayahnya yang juga seorang guru ini merasa bersalah karena telah gagal mendidik Lin. Namun di saat Lin ingin berubah dengan berhenti dari bisnis mencontek, tawaran menggiurkan pun datang. Grace datang kemudian meminta Lin untuk membantu dirinya dan Pat agar lolos kuliah di Amerika. Sayangnya agar dapat berkuliah di sana mereka harus lulus dalam ujian STIC yang teramat susah. Lin pun tidak perlu khawatir karena Pat akan membayar jasa Lin dengan bayaran yang lebih tinggi. Saat itu Lin menolak tawaran itu karena dia tidak ingin melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Namun ujian STIC yang dilaksanakan secara serentak di seluruh dunia membuat Lin berubah pikiran. Lin melihat ada peluang di sana dan akhirnya terbersit sebuah ide di benaknya. Lin pun berencana memanfaatkan perbedaan waktu antara negara. Dengan perbedaan waktu antara Sydney, Australia dan Thailand sekitar 4 jam, Lin pun menjelaskan rencananya kepada Grace dan Pat. Menurut Lin, dia akan ke Australia untuk mengerjakan soal-soal STIC itu dan mengirimkan contekannya kepada teman-temannya yang ada di Thailand. Untuk itu, Lin pun meminta kepada Pat untuk mencari klien yang banyak agar Lin bisa menerima uang yang banyak. Namun karena soal STIC yang terlalu banyak, Lin tidak punya cukup waktu untuk menghafalnya. Karena itu dia butuh seorang jenius lainnya. Dia pun akhirnya teringat akan Beng yang merupakan saingannya. Sementara itu Beng sedang bekerja membantu mengantarkan laundry ibunya. Namun saat itu dia mendapat masalah dengan dua orang yang tiba-tiba saja menghajar dirinya. Saat tersadar, Beng sudah ada di tempat pembuangan sampah dengan wajah penuh memar. Beng pun langsung panik dan segera pergi karena hari ini dia akan mengikuti ujian beasiswa ke Singapura. Namun sepanjang Beng berusaha, dia akhirnya gagal untuk ikut ujian. Di lain hari, akhirnya Lin mengunjungi rumah Beng. Sesungguhnya Beng adalah rival Lin dan tidak menyukai kecurangan. Lin pun berusaha memujuk Beng dengan berbagai macam cara agar Beng membantunya dan beraksi ke berbagai negara. Lin pun mampu meyakinkan Beng karena dia tahu bahwa Beng membutuhkan uang untuk membantu bisnis laundry ibunya. Dan juga karena Beng gagal mendapatkan beasiswa, Lin pun memanfaatkan kesempatan itu untuk meyakinkan Beng. Hingga akhirnya Beng pun setuju. Akhirnya mereka berempat pun sepakat dan melakukan simulasi ujian STIC dan cara mengirimkan contekan. Bahkan mereka pun telah bersepakat dengan pembagian uang yang didapat dari klien. Kemudian sebelum keberangkatan mereka juga melakukan simulasi saat diinterogasi seperti saat awal film dimulai. Sampai pada hari keberangkatan mereka telah mematangkan semua rencana. Namun pada malam keberangkatan mereka, Pat keceplosan bahwa dia yang telah memerintahkan orang untuk memukuli Beng. Di saat itu juga Beng marah dan langsung menyerang Pat. Sebelum akhirnya dia pergi. Lin yang terkejut mendengar hal ini mulai memikirkan kembali tindakannya. Tetapi Beng kembali menghadapi Lin dan menyuruhnya menyelesaikan apa yang telah dirancanakan seperti semula. Lin dan Beng akhirnya terbang ke Australia untuk mendapatkan ujian awal yang diadakan secara global di hari yang sama. Dan mengirimkan kembali kunci jawaban kepada Grace dan Pat untuk didistribusikan pada klien mereka. Di hari pelaksanaan ujian STIC, mereka menyelesaikan tes pertama dan kedua dengan sukses.
dan mengirim kunci jawaban sesuai rencana. Namun pada tes ketiga, Beng mengalami kegelisahan dan akhirnya tertangkap oleh administrator ujian saat di toilet. Sedangkan Lin berhasil lolos dan melanjutkan ujian terakhir. Di ujian terakhir ini, Lin berjuang menghafal semua jawaban sendirian dan akhirnya berhasil melewatinya. Hingga akhirnya Lin pun harus berpura-pura sakit untuk meninggalkan tempat ujian lebih awal. Lin pun dicurigai oleh administrator ujian dan dilakukan pencarian. Lin berusaha menghindar sambil terus mengirimkan kunci jawaban kepada klien mereka. Di akhir pelariannya, Lin pun tertangkap dan dibawa ke kedutaan Thailand yang ada di Sydney. Di sana terlihat Beng yang sedang diinterogasi. Namun saat itu Beng mengatakan tidak mengenal Lin, sehingga Lin pun dibebaskan. Pulang ke Thailand, Lin mendapatkan bahwa rencana mereka sukses besar. Tetapi dari pengalaman itu, Lin pun belajar banyak hal dan menceritakan penyesalannya kepada sang ayah. Di dalam rasa penyesalannya, Lin pun mengikuti wawancara untuk menjadi seorang guru. Lin juga mengunjungi Beng yang telah menginvestasikan pendapatannya untuk membenahi bisnis laundry ibunya. Di saat itu, Beng juga mengajak Lin memulai rencana yang berbeda dengan klien yang lebih luas. Lin pun menolak dan menjelaskan kepada Beng tentang pilihannya itu. Lin pun pada akhirnya mengaku kepada ayahnya tentang apa yang telah dilakukannya. Ayahnya menghiburnya dan membantu Lin untuk menebus kesalahannya dengan mengajukan pengakuan formal kepada organisasi STAC yang ada di Thailand. Dalam film Bad Genius ini, kita mendapatkan pesan moral bahwa gunakanlah kepintaran ke arah yang lebih positif. Terkadang orang-orang dibutakan oleh uang, tetapi uang juga bisa menjatuhkan. Oke, sekian dulu alur cerita film kali ini. Jika movie lover punya request film apa lagi yang akan diceritakan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar.